Shalom sahabatku sekalian, kita bertemu lagi dalam suatu pertemuan yang penuh dengan anugerah ini dalam renungan singkat pada malam ini. Sebelum kita memulainya, saya akan memimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat sejati kami bersyukur hari yang penuh dengan berkat Tuhan ini, kami memperoleh kesehatan, kekuatan. Dimanapun kami berada, kami mendapatkan penyertaan Tuhan, kami merasakan perlindungan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami tidak akan menyanyiakan itu semua. Dalam pertemuan ini, kami rindu diberkati, kami rindu dibekali untuk melakukan segala sesuatu yang berkenan bagi Tuhan. Dan untuk itu ya Tuhan, Roh Kudus, urapi hati dan pikiran kami, mampukan kami untuk mengerti dan melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, kita akan merenungkan suatu bagian firman Tuhan di dalam Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Tema sederhana yang menarik dan yang juga akan menjadi prinsip dalam kehidupan kita yang akan saya angkat adalah menjadi bijaksana di usia yang muda. Hasil dari penelitian terhadap pemuda Kristen di Amerika, 59% responden mengaku telah meninggalkan gereja. Adapun alasan mengapa mereka meninggalkan gereja adalah sebagian besar dari mereka menyatakan bahwa mereka pergi beribadah karena itu hanya bagian dari rutinitas mereka. Sebagian lagi menyatakan bahwa mereka tidak menemukan kepuasan di dalam gereja. Ada juga yang menyatakan bahwa mereka tidak menemukan sosok pemimpin yang dapat menuntun mereka ke dalam jalan yang benar. Ada juga yang menyatakan bahwa mereka tidak menemukan persekutuan yang dapat memberikan mereka sukacita, sedangkan mereka menemukannya di luar gereja. Nah, teman-teman muda sekalian, ini menjadi pergumulan kita sebagai orang Kristen, menjadi pergumulan gereja, bahkan seluruh pemuda di dunia ini. Karena itu, kita akan belajar bagaimana menjadi bijaksana, bahkan di usia yang muda. Yang pertama, kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Salomo menyatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Artinya adalah hidup yang memuliakan Tuhan menjadi dasar kita berpengetahuan. Takut akan Tuhan merupakan suatu sikap menghormati Tuhan dalam setiap tingkah laku bahkan tindakan kita, di mana kita begitu takut mengecewakan Tuhan. Kita tidak ingin setiap tingkah laku, tindakan ataupun sikap kita itu membuat hati Tuhan kecewa bagi kita. Maka kita belajar di sini bahwa takut akan Tuhan itu adalah hikmat sendiri. Apa itu hikmat? Hikmat itu merupakan pengetahuan surgawi. Bedanya dengan pengetahuan duniawi adalah pengetahuan dunia adalah suatu informasi, sedangkan pengetahuan surgawi adalah kemampuan untuk mengatur atau untuk mengendalikan pengetahuan duniawi itu sendiri. Maka, bagaimana cara kita memperoleh hikmat itu? Milikilah hubungan yang dekat dengan Allah, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita akan mengetahui bagaimana kehendak Tuhan. Jika saudara dekat dengan saya, pasti saudara akan mengetahui apa tujuan saya, apa kehendak saya, dan saudara akan mengetahui sifat-sifat saya. Bagaimana juga dengan apa yang ingin saya lakukan, tujuan saya ke depannya, itu semua saudara akan ketahui. Nah, bagaimana saudara mengetahui kehendak Tuhan? Caranya adalah dekat dengan Tuhan. Jangan jauh daripada Tuhan. Ikuti setiap ibadah gereja, ikuti setiap firman Tuhan. Jangan biarkan itu semua berhenti begitu saja, jangan pernah menyanyiakannya. Saya mengambil suatu pengertian yang cukup sederhana mengenai hikmat dari hasil pendalaman Alkitab dengan anak-anak muda di gereja. Banyak yang mengatakan bahwa hikmat itu adalah melakukan hukum Tuhan. Ada juga yang menyatakan bahwa hikmat itu berkenan bagi Tuhan. Nah, setelah saya mengumpulkan informasi itu, saya mendapatkan suatu kesimpulan yang menarik, bahwa hikmat adalah
melakukan sesuatu atau segala sesuatu dengan versi terbaik kita. Karena apa? Karena itu untuk memuliakan Tuhan, itu untuk menyenangkan Tuhan. Mengapa kita harus menyenangkan Tuhan? Karena Dia telah mengasihi kita dengan segalanya. Yang kedua adalah tidak menyanyiakan pengajaran. Orang bodoh adalah orang yang tidak menghargai pengajaran. Dikatakan bodoh karena mereka tidak berpikir bagaimana konsekuensi dari tindakan mereka. Mereka tidak berpikir bahwa kebodohan mereka itu akan menerima hukuman daripada Tuhan. Mereka tidak sampai ke situ pikirannya. Itulah yang Salomo ingin angkat untuk dapat menyelamatkan anak-anak muda. Jangan biarkan pengajaran itu sia-sia dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, sebagai kesimpulan, saya menantang setiap pemuda dimanapun, di gereja apapun, di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, marilah kita menjadi bijaksana. Bijaksana itu adalah suatu sikap yang tenang, berwibawa dalam kebenaran ketika kita menghadapi situasi-situasi yang sulit. Maka untuk itu, setiap anak muda, jadilah bijaksana. Karena apa? Karena pemuda bukanlah pemimpin masa yang akan datang, tapi pemimpin masa kini. Apakah saudara salah satu di antara pemuda itu, pemimpin itu? Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang sungguh mengasihi kami bersyukur kami dilahirkan di zaman ini. Seluruh pemuda di penjuru dunia yang telah menyatakan diri mengikut Yesus, melayani Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami Tuhan. Kiranya firman yang singkat ini, yang sederhana ini, menjadi bekal yang luar biasa bagi kami untuk kami boleh berdampak bagi sekitar kami, dan kami menjadi berkat bukan hanya bagi diri kami sendiri, tapi juga bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus. Amin.